kita dapat banyak masukan untuk nge-review brand lokal nih. Nah, kali ini kita excited banget untuk nge-review brand asal Indonesia satu ini. Yes, bener banget Tis. Di depan kita nih udah ada brand asal Indonesia namanya Ortus 8 dengan line up terbarunya Hyperglide. Tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe dulu dan juga turn on post notification supaya kamu nggak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia lari di Runhood Magazine. What is up family, balik lagi bersama gua Adistra Bimo dan gue Prisma Kinanti, dan kali ini kita bakalan ngebahas brand sepatu lokal yakni Ortus 8. Nah, kalau misalnya kita tahu selama ini Ortus 8 itu ada di ranah olahraga apa sih? Kalau Ortus 8 yang gue tahu itu sering melanglang buana di olahraga sepak bola maupun futsal nih. Nah, makanya mungkin dengan sepatu terbarunya ini ya, mereka mau masuk ke dunia lari supaya kita juga punya banyak pilihan sepatu-sepatu dari brand lokal. Betul. Makanya itu kita mau setting dulu nih Dis ya ke Ortus 8 karena running review kali ini disponsori oleh Ortus 8. Di video kali ini kita akan ngebahas beberapa aspek nih ya. Jadi pertama kita akan ngebahas tentang fitur-fitur di sepatunya ini, lalu nanti kita akan ngebahas pengalaman kita lari dengan Ortus 8 Hyperglide ini. Yes, sekarang kita juga sempat nyobain kemarin ya untuk test ride dengan sepatu ini. Coba kita sekarang mulai lihat dulu kali ya, Dis. Pertama kita lihat DNA dari sepatu ini. Kira-kira apa aja sih kalau misalnya yang bisa lu lihat dari pandangan pertama? Oke. Untuk first impression gue nih ya, untuk sepatu brand lokal yang baru ngeluarin sepatu lari, gue cukup impress dengan siluetnya. Siluetnya itu nggak kaku, udah mengikuti dengan tren sekarang. Maksudnya dari segi uppernya, lalu dari midsole-nya yang cukup tebal. Gue ngerasa pertama kali sebelum gue pakai, gue ngeliat oke, ini sepatu kayaknya first impressionnya nyaman banget. Benar, nyaman dan empuk banget kali ya kalau misalnya bisa dibilang. Nah, kalau misalnya tadi lo bilang dari bagian uppernya, kita coba lihat ya. Kalau misalnya dari bagian uppernya ini kira-kira bahannya itu mungkin bisa dibilang engineered mesh kali ya, dengan banyak bolongan juga, membuat sepatu ini lumayan breathable ketika dipakai, supaya kaki kita juga nggak merasa panas ketika kita pakai ini untuk lari. Betul banget. Kalau kalian lihat nih di bagian depan, lalu samping kiri dan kanan itu cukup mewah pori-porinya. Jadi kebayang banget nih kalau misalnya lo lari jarak jauh atau menengah sampai jarak jauh, kaki kalian kan biasanya suka panas tuh. Benar. Pas lari kan. Nah, gue yakin dengan pori-pori ini sih akan menambah kenyamanan kalian. Nah, dari upper mungkin kita coba lihat bagian tangnya. Tang atau lidah sepatunya. Bener. Kalau buat gue pribadi, tangnya Hyperglide ini lumayan pas, nggak terlalu tebel, tapi nggak terlalu tipis juga gitu. Bukan tipe yang tang yang tebel yang biasanya neken kaki lo ketika lo pakai buat lari gitu. Buat gue pribadi, gue suka banget tipe tang yang kayak gini. Kan biasanya kalau sepatu lari zaman dulu tuh lidah sepatunya tebel-tebel ya. Jadi kadang kalau lari jarak jauh tuh suka panas gitu. Nah, kalau gue pribadi, gue suka banget yang tipis kayak gini nih. Jadi walaupun dipakai lari jarak jauh, tetap ngerasa nyaman sih. Dan ukurannya juga nggak terlalu panjang juga nggak sih? Maksudnya nggak yang biasanya kan ada tuh tipe sepatu yang sampai bengkok ke atas gitu kan. Karena dia tipis banget ya kan. Kalau ini gue rasa emang pas aja sih untuk di kaki gue ya terutama. Masih di bagian tang nih, kalau kalian lihat di dalamnya itu ada kayak guset tang. Jadi di samping kiri dan di kanan tangnya itu masih ada bahan lagi yang menyambung ke bagian bawah insole. Nah, ini gunanya biar lidah sepatunya itu nggak kemana-mana ketika kalian lari. Jadi kalau misalnya nggak ada support seperti ini, kadang-kadang kalau misalnya kita sedang lari, lidahnya tuh suka ke kiri, ke kanan. Nah, dengan si guset tangnya ini menjaga agar si lidah sepatunya itu tetap di tempatnya. Nah, kalau misalnya dari tang kita coba masuk ke bagian insole-nya. Yes. Coba kita mau lihat bagian insole-nya nih, Runhood Family. Mereka itu menggunakan sebuah teknologi yang dinamakan dengan Orthshocks insole. Ya. Apa sih bedanya Orthshocks insole itu? Mungkin kalau dilihat sekilas hampir sama ya dari segi insole-nya. Cuman kalau kalian balik nih, di sini sebenarnya ada kayak guratan-guratan. Gue yakin dari sisi desain juga dibikin sedemikian rupa untuk menambah kenyamanan. Dan kalau gue rasa, kalau misalnya gue bilang guratan-guratan itu juga ngebantu supaya dia nggak slip juga. Ketika misalnya kita pakai kan ada tuh beberapa insole yang tipenya bisa dikeluarin kayak gini yang nggak nempel sama sepatu. Dia tuh gampang banget bergeser ketika kita pakai untuk lari cepat ataupun lari jarak jauh. Salah satu
satu fitur highlight lainnya itu ada di midsole-nya nih, Fit. Mereka menamakan midsole-nya ini dengan nama Cumulus Foam. Nah, kalau kita tahu nih, Cumulus itu kan nama tipe awan ya. Yes. Jadi mungkin Ortus 8 pengen buat penggunanya itu seperti berlari di atas awan. Saking nyaman dan empuknya. Saking nyaman dan Nah, empuknya. ini makanya diciptakan oleh mereka untuk pelari-pelari yang mau berlari dengan cepat tapi juga tetap nyaman. Seperti jargon mereka nih, Dis. Ya. More responsive midsole make you run faster. Yes. Nah, kita tuh mau coba buktiin kira-kira fitur-fitur yang ada di sepatu ini gimana sih rasanya di kita. Buat gue pribadi, gue udah nyobain sepatu ini kira-kira sekitar 12 km. Kalau Oke. lu? Gue udah nyobain sekitar 10 km dan kita ntar akan share tentang first impression kita dari initial run sepatu Hyperglide dari Ortus 8. Nah, Dik, gimana nih pengalaman lo memakai si Ortus 8 Hyperglide ini? Oke, pengalaman gue mungkin gue mau ceritain sedikit dari sebelum gue lari kali ya. Pas gue masukin itu memang nyaman banget nih, Des. Karena kan memang tipe kaki gue itu agak lebar. Nah, pas gue masukin kaki gue pertama kali ke si Hyperglide ini, gue merasa bagian depannya itu cukup roomy sehingga nggak terlalu tight, sehingga gue nyaman banget ketika gue pakai sepatu ini. Nah, ketika gue pakai di kilometer 1 sampai 2 itu benar-benar nggak ada masalah. Pun ketika gue pakai, gue terusin sampai kilometer 5, kilometer 10, dan juga di atas kilometer 10 gitu ya. Nggak ada momen-momen dimana ketika gue harus merasa sepatu ini perlu sekian kilometer untuk braking. Jadi ketika gue pakai dari pertama kali memang udah nyaman banget sampai gue pakai di kilometer-kilometer berikutnya. Itu tadi kalau pengalaman gue. Kalau lu sendiri tadi gimana, Dis, waktu nyobain ini buat test ride? Oke, gua udah nyobain sepatu ini sejauh 10 kilo. Perhatian gue itu ke Cumulus Foam-nya. Gue ngerasa dengan ketebalannya ini cukup pas dan density dari foamnya kan ada tuh yang walaupun udah tebal tapi tetap keras. Nah, gue ngerasa si Cumulus Foam-nya ini pas untuk formula kelembutannya ya pas gue lari. Setuju banget sih, karena menurut gua ini mereka tuh nggak terlalu keras tapi nggak terlalu empuk juga gitu. Jadi pas banget menurut gua kalau misalnya dari bagian Cumulus Foam-nya ini. Ya, jujur gua udah lama banget nggak lari pakai sepatu brand lokal. Jadi gua nggak ada ekspektasi apa-apa di awalnya. Cuman gua ngerasa ketika gua masukin kaki pertama kali itu nggak beda jauh dengan brand internasional lainnya yang gua biasa lariin. Nah, pas gua pakai pertama kali, gue setuju sama lo tadi rasanya itu roomy banget, apalagi di bagian depannya ya. Jadi buat kaki yang lumayan lebar itu kalian pasti akan suka sepatu ini. Dan gua udah nyoba sepatu ini untuk 2 tipe lari nih. Jadi sepatu untuk recovery run, maksudnya dengan pace yang sedikit lebih lambat dari biasanya. Lalu gue coba juga untuk pace yang lebih cepat. Jadi gue cukup setuju dengan tadi jargonnya dia yang memang pengen menciptakan sepatu ini untuk pace yang lebih cepat tapi untuk nyaman juga. Ya, kemarin kalau misalnya bicara soal pace, gue juga sempat nyobain ini untuk temporan. Nah, ketika gue pakai untuk temporan itu lumayan stabil ketika gue harus ada di pace yang juga harus stabil gitu ya, Dis. Nah, gue setuju tadi sama lo ketika sepatu ini diciptakan memang untuk lari yang lebih cepat tapi juga tetap nyaman gitu ya. Kalau misalnya kita bisa suggest nih ke Runner Family, kira-kira sepatu ini enaknya dipakai buat lari apa sih? Kalau gue pribadi gue lebih senang ride feel-nya itu ketika pace yang lebih cepat sih. Kalau lo? Sama, gue juga pace yang lebih cepat, tapi bukan berarti sepatu ini nggak bisa dipakai untuk long run ya. Kalau dari Ortus 8 sendiri kan menyarankan sepatu ini untuk peruntukannya di 5 kilometeran untuk pace yang lebih cepat seperti yang tadi kita udah informasiin. Nah, tapi kalau gue pribadi, gue merasa mau dipakai 5 kilo jarak pendek ataupun jarak yang lebih jauh,
mid distance lah kalau misalnya bisa gue bilang. Ini masih nyaman dan masih enak banget gitu. Nah kalau misalnya sekalian kali ya kita kasih tips untuk Runwood family yang mau pilih size untuk sepatu ini nih guys. Nah kalau gue pribadi sebetulnya gue pakai sentian itu di 24,6 ataupun 25. Nah untuk sepatu ini sendiri adanya di size 25,5 yang kemarin gue cobain. Nah menurut gue itu masih lumayan spacey, lumayan roomy bagian depannya. Jadi kalau misalnya untuk family biasanya pakai size sepatu lari yang dinaikin satu dari size sepatu biasanya. Mungkin kalau gue saranin untuk yang Hyperglide ini baiknya size yang dipakai itu sama seperti size sepatu yang dipakai Runwood family sehari-hari gitu. Kalau dari lu sendiri gimana? Kalau untuk sizing, gue biasanya pakai 42,5, tapi di sepatu ini gue ngerasa 42,5-nya itu cukup besar, cukup gede, cukup roomy, karena tadi memang karakteristik dari sepatu ini kan cukup roomy ya. Jadi kalau gue saranin, kalau kalian mau ngambil sepatu Ortus 8 Hyperglide ini, ambil setengah size di bawahnya. Ya, dari sepatu lari biasa ya? Dari sepatu lari biasanya. Nah, atau mungkin kalau misalnya gampangnya adalah samakan size-nya dengan sepatu yang dipakai sehari-hari. Karena kan biasanya kalau sepatu lari itu kita biasanya selalu ambil naik setengah senti dari sepatu yang kita pakai sehari-hari. Kalau misalnya untuk Runwood family sendiri, gue saranin kalau misalnya mau pilih size itu berdasarkan sentiannya. Gitu. Nah, untuk beratnya nih menurut gua sepatu ini nggak terlalu berat tapi nggak terlalu enteng juga, jadi lebih ke normal lah ya, standar lah ya. Mending kita coba timbang aja kali ya, biar langsung ada gambaran, langsung ada bukti berat dari sepatu ini berapa. Sekitar 283 gram. Oke lah ya. Oke. Di tipe-tipe sepatu dari brand luar negeri yang modelnya kurang lebih seperti ini juga sama sekitar segituan, 280-an gram gitu. Nah kalau misalnya Runwood family tertarik nih, ini hadir dengan 3 colorway ya Dis ya. Yang gue pegang ini ada navy blue. Yang punya gua ini putih, hitam, dan ada sentuhan orange-nya. Orange-nya ini khas banget karena katanya mereka menyebutnya orange atau Ortus 8 orange. Dan ada satu colorway lagi yaitu black and white. Nah nanti Runwood family bisa langsung cek sendiri ya seperti apa sih kira-kira warnanya. Bisa pilih warna yang sesuai dengan karakter kalian. Bener banget. Atau matchingin sama baju lari. Betul, perlu tuh. Ya kan. Nah Runwood family kalau misalnya kalian tertarik, ini dihadirkan dengan harga Rp449.000. Itu tadi review kita dari Ortus 8 Hyperglide ini. Sekali lagi kita mau ngingetin untuk bergabung di Strava Club Runwood. Kalian bisa berlari bersama ribuan pelari Indonesia lainnya. Dan together we make a difference. Dan juga bukan cuma Strava ataupun YouTube ini Dis, tapi juga follow kita di semua platform sosial media lain. Ada Instagram, Facebook, Twitter, dan juga TikTok serta Spotify. Gue Prisma Kinanti. Gue Adis Abimo. Thank you for watching. Bye for now.